Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 72. Saya kira saya bisa pergi ke Jepang setelah menghadiri reuni sekolah menengah karena perjalanan bisnis ke AS akan dijadwalkan minggu depan. Gunho melihat foto Morihiko yang disimpan di smartphone miliknya. Kamu selalu terlihat manis. Gunho menciumnya di ponsel cerdasnya. Gunho membuat reservasi untuk penerbangan ke Jepang. Ia tidak meminta bagian umum untuk mengatur perjalanan ini, namun ia sendiri yang menangani persiapan perjalanan tersebut, termasuk pembelian tiket pesawat ke Jepang. Kami baru saja mengirimkan reservasi penerbangan Anda ke Jepang melalui email. Harap membawa printout reservasi elektronik saat Anda check-in di bandara dan pastikan Anda menerima boarding pass setelah check-in. Agen-agen perjalanan dengan baik hati memberikan instruksi check-in dan boarding kepada Gunho. Gunho hanya bekerja di pagi hari-hari itu dan menuju ke Bandara Internasional Gimpo. Dia membeli hadiah untuk Morihiko di toko bebas bea di bandara. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah membelikan Morihiko hadiah apapun sebelumnya, meskipun aku membelikan sebuah kondominium untuknya. Gunho berbelanja di toko bebas bea dan membeli kosmetik dan parfum untuk Morihiko dan minuman keras barat untuk dirinya sendiri. Sesampainya di Bandara Haneda di Tokyo, ia naik taksi dan langsung menuju kondominium di Daikanyama, Shibuya. Saat dia berada di dalam taksi, Gunho mengirim pesan teks ke Morihiko. Saya baru saja tiba di Bandara Haneda dan dalam perjalanan ke Shibuya. Morihiko menjawab, kode sandi kondominium telah diubah menjadi nomor telepon Anda. Gunho tersenyum. Gunho tiba di kondominium dan dia memasukkan nomor teleponnya ke sistem kunci masuk tanpa kunci. Itu berhasil. Gunho membunyikan bel pintu daripada memasuki kondominium karena dia tidak ingin membuatnya takut. Morihiko yang sedang memasak untuk Gunho berlari ke pintu. Dia tampak lebih manis dari terakhir kali Gunho melihatnya. Opa, Aiko. Kedua pasangan muda itu berpelukan dan berciuman beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gunho bisa mendengar napas Morihiko dan dia menggenggam pinggang kecilnya. Opa, apakah kamu merindukanku? Morihiko secara mengejutkan berbicara dalam bahasa Korea meskipun dia sedikit tergagap. Tentu saja, aku merindukanmu. Seberapa besar kamu merindukanku? Seperti ukuran langit. Kamu berbohong. Aku sangat serius. Gunho dengan ganas mencium Morihiko lagi. Gunho bisa merasakan lidah Morihiko di bibirnya. Opa, aku sedang memasak sukiyaki untuk makan malam. Kapan kamu belajar bahasa Korea? Saya mengambil kelas bahasa Korea. Saya mempelajarinya sambil menonton video Korea juga. Itu bagus. Aku sangat bangga padamu, Morihiko-ku. Gunho memeluk Morihiko lagi. Aku harus kembali ke dapur untuk memeriksa sukiyaki. Sukiyaki adalah hidangan Jepang berupa daging dan sayuran yang direbus di meja. Di mana kamu belajar memasaknya? Saya mempelajarinya dari nenek saya. Apakah nenekmu tidak mengunjungimu di sini? Dia pernah datang mengunjungiku dari Sapporo, tapi dia pulang ke rumah. Dia ingin bertemu denganmu, Sacho-san. Kenapa dia tidak tinggal bersamamu lebih lama di sini? Dia bilang dia tidak merasa nyaman di sini. Begitu. Oh, kamu tahu. Aku punya sesuatu untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Gunho memberi Morihiko kosmetik dan parfum yang dia beli di toko bebas bea di bandara. Wow, Saikodawa kamu yang terbaik. Gunho dan Morihiko duduk di meja makan berhadapan-hadapan dan menikmati sukiyaki bersama. Mereka tampak seperti pasangan suami istri yang sedang makan malam di rumah sepulang kerja. Saat itu, Gunho memikirkan Min Hyuk Kim. Dia bilang dia ingin menikahi gadis Cina Korea. Dia mungkin akan merasakan hal yang sama denganku saat ini ketika dia makan malam dengan gadis seperti ini. Gunho, tanpa disadari menghela nafas. Ada apa, Opa? Apa kamu merasa lelah? Tidak, aku baik-baik saja. Mengapa kamu tidak pergi ke kamar dan berbaring di tempat tidur? Aku menyiapkan pakaian yang nyaman untukmu. Aku akan mencuci kakimu untukmu. Gunho merasa tertidur saat Morihiko sedang mencuci kakinya. Ketika dia terbangun beberapa saat kemudian, dia menemukan Morihiko tertidur di pelukannya. Morihiko kehilangan orang tuanya ketika dia masih kecil. Sepertinya dia menganggap Gunho sebagai orang tua sekaligus kekasihnya.
Sepertinya dia ingin bergantung pada Gunho seperti seorang anak kecil yang bergantung pada orang tuanya. Kata sponsor sebagian mengandung arti seperti itu. Gunho sekali lagi mengalami malam seperti mimpi di Tokyo dan kembali ke Korea keesokan harinya. Pengacara Yang Jin Kim menelepon Gunho setelah berbicara dengan Angelina Rain dan menjadwalkan tanggal wawancara dengannya. Tanggal wawancara kami dijadwalkan Kamis depan jam 2 siang. Itu akan diadakan di ruang pertemuan kedua mereka. Kami akan bertemu dengan Ibu Angelina Rain dan Wakil Presiden Departemen Pengembangan Bisnis Internasional Dion. Itu bagus. Mungkin sebaiknya kita tiba di Seattle sehari sebelum hari wawancara. Kedengarannya bagus. Kita bisa mengambil penerbangan yang akan tiba di pagi hari. Jika kita berangkat pada malam hari Selasa, kita akan tiba keesokan harinya di pagi hari. Akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk sampai ke Seattle. Meskipun kita mengambil non-hentikan Korean Air, itu sangat jauh. Ketua tim pengembangan bisnis internasional perusahaan Gunho memasuki kantor Gunho. Pak, saya sudah bicara dengan H Capital. Mereka bilang mereka bisa menyewakan peralatan itu kepada kami. Mereka bahkan mengirimi kami grafik harga untuk referensi. Grafik itu dibuat berdasarkan peralatan yang bernilai 100 juta won. Itu bagus. Manajer H Capital ingin berkunjung ke pabrik kami. Mereka memerlukan persetujuan Anda selain sertifikat stempel terdaftar perusahaan, sertifikat formasi, stempel terdaftar, dan lain-lain. Anda dapat memeriksa ke Departemen Urusan Umum untuk semua dokumen yang relevan. Ya Pak, apakah Anda juga berbicara dengan agen Bea Cukai untuk mengimpor mesin? Ya, mereka bilang kami bisa. Namun, kami mungkin tidak perlu mengimpornya. Mengapa demikian? Saya menemukan dealer resmi yang menjual mesin yang sama di Korea. Saya sudah memeriksa dengan mereka. Mereka memastikan bahwa mereka saat ini memiliki beberapa mesin di gudang mereka. Mereka mengatakan kami dapat mengunjungi gudang mereka untuk memverifikasi. Apakah Anda ingin membayar sejumlah berkunjung ke toko mereka? Maukah kamu memanggil manajer Park dari Departemen Produksi untukku? Manajer Jong Suk Park memasuki kantor Gunho. Jong Suk berhati-hati dalam memilih kata ketika dia berbicara dengan Gunho karena pemimpin tim pengembangan bisnis internasional ada bersama mereka di kantor. Apakah Anda memanggil saya, Tuan? Dealer resmi mesin di Korea mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa mesin ekstrusi dari Jerman yang ingin kami beli. Maukah Anda mengunjungi toko mereka dan memverifikasinya? Ya Pak, saat Anda pergi ke sana, ajaklah ketua tim pengembangan bisnis internasional bersama Anda. Dan periksa semua informasi yang diperlukan tentang mesin tersebut, seperti harganya, tahun pembuatan, AS, DEL. Ya Pak, juga, begitu kamu membawa mesinnya, jangan pasang di sini, tapi pasang di pabrik baru kita di kota Jiksan. Lagi pula kita harus segera pindah ke lokasi itu. Ya Pak, manajer Jong Suk Park dan ketua tim pengembangan bisnis internasional menjawab secara bersamaan. Reuni SMA Gunho diadakan di sebuah restoran makanan Korea bernama Baekhua yang terletak di kawasan stasiun Gangnam. Ada sekitar 21 orang yang menghadiri reuni SMA tersebut. Semua teman itu sibuk berbicara satu sama lain dan restoran menjadi berisik. Presiden reuni sekolah menengah, Won Chul-jo berdiri. Sepertinya kita punya semua orang di sini. Katakanlah, bravo, kepada kita semua yang telah mencapai sejauh ini dalam hidup kita karena kita semua berada di sini bersama-sama. Bravo, bagus. Mereka kemudian meminum segelas minuman keras. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman kita yang datang jauh dari sini. Awalnya, ini adalah Min Hyok Kim yang menjalankan perusahaan suku cadang mobil di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Halo semuanya, saya Min Hyok Kim. Min Hyok berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk dalam-dalam kepada orang banyak. Hei, Min Hyok, berikan aku kartu namamu sebelum kamu berangkat hari ini. Aku juga di Tiongkok, di kota Qingdao. Min Hyok sebenarnya datang dengan persiapan dan membawa seikat kartu namanya. Dia berjalan mengitari kerumunan dan memberikan kartu namanya kepada semua orang di sana. Presiden perusahaan suku cadang GH. Anda adalah presidennya. Ya, GH adalah perusahaan Gunho, bukan? Itu benar. Gunho berdiri pada saat itu. Min Hyok sebenarnya menjalankan perusahaan secara mandiri. Dia menerima opsi saham. Ini lebih seperti kemitraan bisnis. Jadi kalian berdua bekerja sama sebagai mitra bisnis.
Bisa dibilang begitu. Won Chul terus berbicara, dan ada salah satu teman kita yang datang ke pertemuan kita untuk pertama kalinya. Dialah yang membuat buku direktori sekolah menengah kita yang indah dan mengirimkannya kepada kita semua sebelumnya. Jae Sik-moon. Dia sekarang bekerja sebagai seorang pemimpin redaksi di sebuah perusahaan penerbitan. Jae Sik berdiri dan membungkuk. Aku bukan penipu. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar pernyataan Jae Sik yang agak belak-belakan tanpa perkenalan. Teman kita, Jae Sik-moon memenangkan penghargaan untuk novelnya baru-baru ini. Hadiahnya 50 juta won. Wow, apakah Jae Sik membelikan kita minuman hari ini? Makan malam kami akan dibayar dengan biaya keanggotaan kami. Dan setelah makan malam, kami pergi ke bar dan minum. Min Hyuk Kim akan mentraktir kami minuman. Sepertinya Min Hyuk menghasilkan banyak uang di Tiongkok. Benarkah? Ya, kelihatannya seperti itu. Mereka semua bertepuk tangan untuk Min Hyuk Kim. Apakah kita akan menikmati sesuatu yang lebih setelah minum? Dan Jae Sik-moon akan mentraktir kita di sana. Jae Sik tidak menanggapi pertanyaan itu, dia hanya duduk di kursinya dan tersenyum. Won Chul Jo terus berbicara. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, kami memiliki seorang teman di sini hari ini bersama kami, yang sejauh ini tidak dapat menghadiri pertemuan kami karena aktivitasnya dengan kelompok sipil. Min Ho Kang. Min Ho Kang berdiri dan penonton bertepuk tangan untuknya. Seseorang di tengah kerumunan berteriak, "Hei, Min Ho, apakah kamu pergi ke rumah besar?" Orang-orang tertawa. "Ya, aku bersenang-senang di sana." "Kalau begitu, kamu hanya boleh makan tahu hari ini." Won Chul hendak mengatakan sesuatu, lalu dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada 21 orang di sana dan itu sangat bising. Won Chul kesulitan membuat mereka mendengarkannya. Orang-orang berkumpul di dekat Gun Ho. "Hei, Gun Ho Go. Biarkan aku mengisi gelasmu dengan minuman keras. Aku mau minum sedikit saja. Aku bukan peminum yang baik." Gun Ho membiarkan semua orang mengisi gelasnya dengan minuman keras tapi dia meminumnya sedikit. Namun orang-orang tidak mendorong Gun Ho untuk minum lebih banyak. Gun Ho yang terkaya di antara teman-temannya lambat laun menjadi idola mereka. Min Ho Kang, yang baru saja dibebaskan dari penjara karena aktivitasnya bersama kelompok sipil mengisi gelas Gun Ho dengan minuman keras. "Aku mau makan sedikit saja." Berbeda dengan teman-temannya yang lain, Min Ho terus menuangkan minuman keras bahkan setelah gelas Gun Ho meluap. "Hentikan. Kenapa? Kamu tidak mau mengambil segelas minuman keras yang aku isi untukmu?" "Haha, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Aku tidak bisa minum banyak. Saya benci orang seperti Anda. Anda adalah salah satu dari orang-orang yang mengumpulkan kekayaannya dengan mengeksploitasi pekerja kasar. Aku belum pernah melakukannya. Seperti yang kalian tahu, aku tidak dilahirkan dalam keluarga kaya. Aku terlahir miskin. Tidak lagi. Apa yang kamu lakukan ketika para pekerja di pabrikmu bekerja begitu keras dengan semua mesin dan oli mesin itu? Kamu mungkin sedang minum-minum dengan gadis-gadis. Hei, apa yang kamu lakukan di sana?" Seseorang hentikan Min Ho. Sepertinya dia sudah mabuk. "Apa yang kalian lakukan saat aku berjuang untuk orang miskin di jalanan?" Gun Ho Go, Min Hyuk Kim. Kalian berdua hanyalah pengusaha yang menghasilkan uang bagaimanapun caranya, tanpa mempedulikan masyarakat dan rakyat. Pernyataan Min Ho sepertinya membuat Min Hyuk kesal. "Hei, ada apa denganmu? Apa kamu mabuk?" "Ya, aku mabuk." "Lalu kenapa?" "Aku tidak bisa menghadapi masyarakat raja sialan ini tanpa minum. Aku tidak bisa tetap sadar." "Teruslah minum dan hentikan BS-mu." Min Ho Kang mengalihkan perhatiannya ke Jae Sik-moon kali ini. "Jae Sik-moon, kamu sedang menulis novel ya? Jangan menulis cerita lucu atau hal-hal yang tidak berguna, tapi tulislah tentang permasalahan masyarakat ini." "Saya sebenarnya menulis sastra murni." Begitu Min Ho mulai berbicara omong kosong, beberapa teman meninggalkan pertemuan lebih awal, sebagian besar dari mereka memiliki rumah yang jauh dari daerah tersebut. "Aku akan pergi. Aku juga harus pergi." Setelah 5 hingga 6 temannya meninggalkan restoran, Gun Ho mencoba menenangkan Min Ho Kang sambil tersenyum. "Mungkin Anda benar. Menurut saya, Anda perlu menjadi politisi, bukan pengusaha. Masyarakat kita membutuhkan orang-orang seperti Anda. Menurutmu begitu, kan?" Gun Ho Go,
Aku sangat senang kamu memahamiku. Ya, tubuhmu sepertinya menolak untuk minum lebih banyak alkohol. Berhentilah minum hari ini. Kamu mungkin kelelahan setelah menghabiskan waktu di rumah besar. Jadi, kamu jadi pengusaha ya. Waktu SMA, kamu miskin sekali. Makanya kamu memutuskan menjadi pengusaha yang memeras uang dan tenaga dari orang miskin. Berhentilah melakukannya. Rakyat kita bisa menemukan kebahagiaan sekali, pebisnis kaya seperti Samsung dan Hyundai menghilang. Salah satu temannya akhirnya berteriak pada Minho. Hei, dasar bodoh. Kita memang membutuhkan Samsung dan Hyundai untuk bersaing dengan negara lain. Dasar tolol. Kamu baru saja memanggilku apa? Bodoh. Ruangan itu dipanaskan oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Beberapa teman menyeret Minho keluar dari restoran. Gunho mengikuti mereka keluar. Minho, ayo kita bicara. Gunho membawa Minho ke tempat sepi di sebuah gang. Sejujurnya, aku sangat terkejut ketika mendengar apa yang terjadi padamu. Maaf aku tidak mengunjungimu di penjara. Kudengar orang-orang menjadi lemah setelah mereka menghabiskan beberapa waktu di penjara. Dapatkan sesuatu yang baik untuk tubuhmu dengan ini. Gunho dengan cepat memasukkan sebuah amplop ke dalam saku Minho. Apa-apaan ini? Minho mengeluarkan amplop dari sakunya. Namun, ketika dia membukanya dan menyadari ada banyak uang tunai di dalamnya, dia perlahan memasukkannya kembali ke sakunya. Kamu mabuk dan pasti lelah hari ini. Kenapa kamu tidak pulang sekarang? Aku akan membiarkan teman-teman kita yang lain pulang lebih awal. Aku tahu kamulah yang benar-benar mengkhawatirkan masyarakat kita. Gunho dengan cepat mengambil taksi dan mengirim Minho ke rumahnya. Gunho dapat menenangkan Minho Kang dan meyakinkannya untuk meninggalkan pertemuan lebih awal dengan uangnya. Bukan karena keahlian bicara atau kekuatan fisiknya, tetapi uangnya yang memberi Gunho kekuatan untuk melakukannya. Gunho menjadi orang yang kuat. Keesokan paginya setelah Gunho mengadakan reuni sekolah menengah, Gunho menelepon Min Hyo Kim. Apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Jangan mulai. Setelah semua orang pulang ke rumah kecuali kita bertujuh, kita mengadakan putaran kedua dan ketiga tadi malam. Aku harus berangkat lebih awal kemarin. Aku mengajak Minho keluar restoran karena dia terlalu mabuk dan mulai berbicara omong kosong. Setelah mengantarnya pulang dengan taksi, aku juga pulang. Aku tidak bisa tinggal lebih lama untuk bergabung dalam ronde berikutnya, aku sendiri juga sangat mabuk. Ada apa dengan Minho? Kurasa aku harus berbicara serius dengannya. Jangan melakukan hal bodoh. Dia terlalu mabuk untuk berbicara jujur. Dia mungkin sudah menyesali apa yang dia lakukan tadi malam setelah dia sadar. Teman-teman lain juga setuju denganku bahwa kita harus melakukan sesuatu terhadap Minho. Siapakah 7 orang yang tinggal bersamamu sampai larut malam tadi? Mereka adalah Suk Holi, Won Chul Jo, Byeong Chul Wang, dan Jae Sik Moon. Saya membayar untuk putaran kedua, dan Jae Sik membayar untuk putaran ketiga. Itu bagus. Saya akan kembali ke Tiongkok besok. Saya harus kembali bekerja. Oh, tadinya aku akan bertanya padamu. Kami menerima 1,5 miliar won ketika kami mengakhiri usaha patungan dengan kota Kunsan. Berapa sisa dana yang tersisa sekarang? Kami menghabiskan 500 juta won dari dana tersebut untuk menangani situasi peralatan di pabrik. Beberapa mesin berhenti bekerja karena tidak digunakan terlalu lama. Kami juga menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk membayar gaji yang belum dibayar, para pekerja dan sisa sewa pabrik. Jadi, berapa banyak yang tersisa sekarang? Setelah kami melanjutkan bisnis pabrik, kami memperoleh sejumlah keuntungan, dan itu disimpan di rekening bank Anda. Jadi, kami memiliki sekitar 1,3 miliar won sekarang. 1,3 miliar won, ayo kita beli tempat penyimpanan dengan uang itu. Penyimpanan. Pabrik kami cukup besar untuk menyimpan lebih banyak barang. Kami tidak memerlukan penyimpanan tambahan. Penyimpanannya bukan untuk digunakan oleh GH Parts Company. Ini akan digunakan untuk bisnis usaha patungan di masa depan dengan Dion. Oh begitu, kita butuh tempat untuk menimbun produk Dion Korea yang akan dijual di pasar China. Itu benar. Menurutmu seberapa besar yang kita perlukan untuk penyimpanannya? Saya sedang memikirkan ruangan dengan kisaran antara 300 pyung dan 1000 pyung. Karena ruangan itu untuk tujuan penyimpanan, bukan untuk digunakan sebagai pabrik, kami tidak memerlukan kapasitas listrik yang tinggi.
Saya akan mencarinya dan memberitahu Anda bagaimana kelanjutannya. Saat Anda mencari tempat penyimpanan, Anda juga harus memastikan apakah kami dapat membeli tanah dengan nama kami. Jika kami membeli tanah, kami akan mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Tiongkok mempunyai sistem yang berbeda. Ada beberapa tanah yang bisa kami peroleh dengan nama kami sendiri, dan juga ada beberapa tanah di mana pemilik tanah akan menyewakan tanah tersebut kepada kami dan mengatakan kami masih bisa menyewanya, mendaftar sebagai tanah kami sendiri, yang merupakan kebohongan total. Aku akan mengingatnya dan memperhatikannya baik-baik. Mau lihat lokasinya juga, harus nyaman untuk datang dan pergi. Selain itu, kami ingin tanah yang berpotensi kenaikan harga di masa depan. Jadi kami menginginkan tanah yang akan digunakan untuk penyimpanan tetapi juga bisa menjadi properti investasi yang bagus. Ya, dengan begitu, kita bisa meminjam uang dari bank dengan menggunakan tanah sebagai jaminan di masa depan jika diperlukan. Saat itu awal musim gugur, orang-orang mulai mengenakan baju lengan panjang. Gunho bertemu dengan pengacara Yang Jin Kim di Bandara Internasional Incheon untuk pergi ke Seattle bersama. Hei, kamu memakai baju lengan panjang, aku juga. Akhir-akhir ini dingin sekali. Kamu membawa tas yang sangat besar. Untuk apa itu? Apa kamu berencana membawa gadis cantik berambut pirang di dalam tas itu? Hampir kosong. Saya hanya mengambil beberapa pakaian dan beberapa buku, itu saja. Aku juga membawa beberapa buku. Sepertinya aku membutuhkannya untuk penerbangan lebih dari 10 jam. Buku apa yang kamu bawa? Judulnya apa? Oh, ini. Aku hanya membawa ini dengan harapan bisa membantu perjalanan panjangku. Apa judul bukunya? Kompas Desain Model Bisnis. Apakah ini buku Amerika? Haha, biarkan aku membacanya dulu, dan aku akan menceritakan semuanya padamu tentang buku itu. Saya hanya membawa beberapa majalah. Majalah itu bagus. Saya sudah memesan kelas bisnis Korean Air untuk kita. Kita bisa saja mengambil kelas ekonomi. Itu sudah cukup. Ini akan menjadi penerbangan yang panjang. Kami memerlukan ruang untuk meregangkan kaki kami. Gunho dan pengacara Yang Jin Kim tiba di Bandara Internasional Seattle Tacoma. Seattle adalah sebuah kota yang terletak di Pacific Northwest. Perusahaan Boeing berlokasi di Seattle. Selain itu, perusahaan besar lainnya seperti Starbucks dan Amazon.com memiliki kantor pusat di Seattle. Amazon didirikan di kota ini. Limondale Dion yang dituju Gunho juga berlokasi di sana. Kita bisa menyewa mobil di bandara, tapi lebih baik kita naik kereta bawah tanah. Kereta itu akan membawa kita ke pusat kota. Bagaimanapun juga, aku baik-baik saja. Gunho dan pengacara Yang Jin Kim tiba di hotel mereka. Sheraton, ketika matahari mulai terbenam. Presiden Go, besok kita akan menjalani hari yang melelahkan. Mari kita istirahat yang baik hari ini. Kita bisa pergi ke kota untuk jalan-jalan besok. Tentu, sepertinya aku harus menginap di hotel hari ini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan makanan yang aku makan selama penerbangan. Apakah kamu ingin aku mengambilkanmu obat? Tidak, aku membawa segala macam obat-obatan untuk persiapan segala macam kasus yang terpikir olehku. Aku datang untuk diare, pilek, luka kulit, del. Aku selalu membawanya kemana-mana saat aku bepergian. Wow, kamu memang sudah siap. Kurasa aku harus belajar darimu. Apakah kita menyewa mobil besok? Kita harus pergi ke Dion, Amerika. Hotel akan mempersiapkannya untuk kita. Saya ingin melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan Boeing karena kita berada di Seattle, namun, saya tidak yakin apakah kita punya waktu untuk itu. Kita bisa melakukannya nanti. Saya diberitahu bahwa dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk melakukan tur ke pabrik mereka. Mereka memiliki pabrik yang sangat besar. Ya, mungkin kita harus melakukannya nanti. Setidaknya kita harus makan malam hari ini, kan? Tentu saja. Mari kita bertemu di lobi setelah membongkar barang di kamar kita. Gunho dan pengacara Yang Jin Kim makan malam di sebuah restoran yang terhubung dengan hotel. Pengacara Yang Jin Kim memesan anggur untuk dirinya sendiri. Namun, Gunho tidak bisa minum malam itu karena gejala diarenya. Makanannya lumayan di sini, kan? Ya, itu bagus. Hotelnya tidak terlihat super mewah, tapi aku suka lokasinya di pusat kota. Aku bisa dengan mudah keluar dan berjalan-jalan di pusat kota. Karena kamu sedang tidak enak badan,
kenapa kamu tidak pergi ke kamarmu dan istirahat? Tidak, tidak apa-apa. Sepertinya aku ingin berjalan-jalan ke pusat kota setelah makan malam sendirian. Itu akan membantuku mencerna makanan. Kedengarannya bagus juga. Anda mungkin ingin berjalan-jalan setelah penerbangan yang panjang. Gunho berjalan keliling kota di Seattle. Kota ini tampak eksotis bagi Gunho. Semua papan nama bisnis ditulis dalam bahasa Inggris, dan bahkan lampu di jalan pun terlihat berbeda dengan lampu di Korea. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.